Tower Control, Malaysian 370. Malaysian 370, lampu radar, good morning. Climb flight level 250. Morning, level 250, Malaysian 370. Malaysian 370, climb flight level 350. Climb level 350, Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Apa yang Anda dengar tadi adalah babak-babak terakhir perbualan pilot MH370 sebelum kehilangannya. Pada Sabtu 8 Mac 2014, insiden nahas terjadi. Pesawat Malaysia Airlines MH370 hilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu di mana dan mengapa kapal terbang yang membawa 239 orang itu lenyap dan tak ditemukan. Lepas tengah malam pada pukul 12.41, MH370 lepas landas dari KLIA menuju ke Beijing. Boeing 777-200ER itu dijadwalkan mendarat di Beijing, China pada pukul 6.30 pagi pada hari yang sama. Pencarian besar-besaran yang menelan biaya hingga US 141 juta telah dilakukan di Samudra India, namun akhirnya dihentikan kerana tiada hasil. Sementara pecahan pesawat yang ditemukan di pesisir Samudra India tak memberikan petunjuk di mana MH370 berakhir. Dalam pertemuan dengan seorang janda korban kecelakaan MH370 pada Minggu 3 Mac 2019, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berjanji akan melanjutkan pencarian pesawat itu selama ada harapan. Namun, hingga kini, pesawat itu tak ditemukan beserta penumpangnya. Ada sejumlah teori aneh yang menyelimuti misteri ini, seperti yang dikutip dari berbagai sumber. Kamis 7 hari bulan Mac 2019, berikut 5 teori aneh seputar MH370. Pada pertengahan Mac 2018, seorang pemuda yang berasal dari Australia membuat klaim sensasional bahwa ia telah menemukan MH370 menerusi visual Google Earth. Peter McMahon, seorang mekanik dan penyelidik kecelakaan amatur, menghabiskan waktu bertahun-tahun lamanya menyisir Samudra India menerusi Google Earth untuk mencari bangkai pesawat tersebut. Menurut McMahon, sebagaimana dilaporkan oleh Daily Mail, debris kapal terbang tersebut diklaimnya penuh dengan lubang peluru dan terletak hanya berampiran selatan Round Island yang berada di wilayah Mauritius. Muncul teori yang menyebut bahawa Presiden Rusia Vladimir Putin sengaja menyembunyikan penyebab kecelakaan pesawat MH370. Berbicara kepada Daily Star, seorang prasumber bernama Andre May menyebut penerbangan MH370 membuat pendaratan selokan lunar di Teluk Benggala di Samudra India. Hal itu diakuinya telah disedari oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Satelit mata-mata yang ditempatkan oleh Rusia di atas Samudra India melihat sisa-sisa pesawat, kata Milne. Milne menambahkan bahawa jika sebuah kelompok pencari memberanikan diri ke Teluk Benggala, mereka akan menemukan sisa tanpa flare point di dasar laut. Apakah ada penumpang tambahan misterius dan mengambil alih kendali pesawat Boeing 77 yang nahas itu?
Pertanyaan itu muncul bersamaan dengan diajukannya gugatan di Pengadilan Tinggi Amerika Syarikat oleh sebahagian besar keluarga korban kecelakaan MH370. Dijelaskan kembali oleh Andre Mill bahwa pemerintah Malaysia menyebut MH370 mengangkut 239 orang. Padahal data resmi sebelum naik bas landas, penumpang yang duduk di kabin berjumlah 226 orang, di mana 4 orang gagal naik. Jumlah tersebut ditambah dengan keseluruhan kru kabin sebanyak 12 orang, sehingga seharusnya jumlahnya menjadi 238 orang. Bisa jadi teori yang paling pro-sains, namun juga paling bisa dipercaya adalah dugaan muncul retakan pada badan atau sayap pesawat sehingga mempengaruhi laju efektifnya. 6 bulan sebelum MH370 menghilang, Badan Pengawas Penerbangan Amerika Syarikat memperingatkan berbagai maskapai penerbangan dunia bahwa armada Boeing 777 berisiko memiliki masalah keretakan yang dapat menyebabkan penurunan tekanan katastrofik. Lembaga Aviasi Federal mengeluarkan peringatan terakhir hanya 2 hari sebelum MH370 menghilang, yakni ketika ditemukan sebuah celah seluas 15 inci di salah satu armada Boeing 777 di Amerika Utara. Namun, Daily Mirror mengklaim Boeing mengatakan bahwa peringatan FAA tidak berlaku untuk jet yang hilang kerana tidak memiliki antena yang sama dengan sisa Boeing 777. Dalam sebuah buku berjudul Beneath Another Sky, A Global Journey into History, penulis sekaligus sejarawan terbuka dunia Norman Davies mengatakan bahwa teknologi yang dirancang untuk mencegah serangan teror 9/11 memungkinkan pesawat dikendalikan dari jarak jauh, di mana berisiko dimanfaatkan oleh pengodam cyber. Dia menyebut MH370 yang dilengkapi dengan komputer Boeing Honeywell Uninterruptible Autopilot bisa diretas dan kemudian diprogram ulang untuk diterbangkan ke lokasi rahasia. Davies mengatakan kepada Sunday Times bahwa MH370 mungkin membawa material atau penumpang yang sensitif ke Beijing, membuatnya menjadi subjek dari 2 upaya penculikan. Ada laporan bahwa detail kargo dalam manifest tidak bertambah. Saya tidak tahu apa yang mungkin ada, tetapi mungkin membawa sesuatu yang tidak diinginkan ke China, ujar Davies berteori. Ada juga yang menyatakan bahwa makhluk asing ada memainkan peranan dalam kehilangan misteri MH370. Walau apapun teorinya, kehilangan pesawat MH370 adalah misteri yang tidak dapat diketahui jawapannya, sehingga keadaan ini menjadikannya satu lagi misteri duniawi.